Dalam dunia ninja, banyak sekali para tokoh yang bergelar kriminal dalam dunia shinobi. Namun di akhir ceritanya, menjadi sosok pahlawan besar. Umumnya banyak sekali, tapi setidaknya 4 orang ini sangat luar biasa jasanya. Dan salah satu di antaranya adalah Otsutsuki yang pernah mengancam kehidupan para shinobi di era setelah perang shinobi keempat berakhir. Lalu ada juga seorang shinobi muda yang kehilangan arah, namun kembali menemukan jalannya karena Uzumaki Naruto. Dan juga shinobi yang terpaksa harus menjadi jahat demi kepentingan sebuah desa Konoha. Siapa sajakah mereka? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas penjahat yang berakhir sebagai pahlawan shinobi. Para villain yang begitu banyak, ternyata beberapa di antaranya juga memiliki plot twist yang menarik. Dari jahat menjadi pahlawan. Dan tentunya mereka berubah menjadi jahat karena adanya sebuah alasan, dan juga menjadi baik karena adanya alasan tertentu. Seperti yang kita tahu, dunia shinobi ini dibaluti dengan cerita-cerita pahit dan mencekam di kehidupan para shinobinya. Seperti halnya Naruto-nya sebelum Naruto. Bocah yang berasal dari klan Uchiha ini bernama Obito Uchiha. Dia dikenal sebagai anak periang yang selalu berpegang teguh terhadap teamwork. Satu tim dengan Kakashi, Rin, dan gurunya Minato. Obito ini tidak ada berhentinya berlaku baik walau itu membahayakan dirinya. Namun sebuah fakta pahit terjadi pada dirinya. Sama dari klan Uchiha, kalian pastinya tahu Uchiha Itachi kan? Menurut Mimin, dia adalah pahlawan sesungguhnya bagi Konoha dan adiknya. Itachi adalah shinobi yang rela menjadi mata-mata bagi Konoha dan masuk ke dalam organisasi musuh, Akatsuki, dari tekanan dan Zoshimura. Walau pada akhirnya ia menemukan titik balik dirinya menjadi jahat dan benar-benar masuk ke Akatsuki. Bila diperhatikan, dari Itachi ini hampir sama dengan Kashin-Koji di era Boruto yang memiliki hati besar pula. Dikarenakan memang sejatinya dia adalah shinobi yang berhati sangat baik. Ya, Jiraiya. Kita lihat saja nanti apakah Kashin-Koji akan hidup dan memihak ke Konoha. Bicara soal Kashin-Koji dan Jiraiya, kalian pasti familiar dengan muridnya yang memiliki Rinnegan, Nagato. Kisah dari jahat ke baiknya adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. Dan ini pun tetaplah berkat Naruto Uzumaki yang akan kita bahas kali ini. Nagato sebetulnya memiliki hati yang baik. Namun karena sebuah ancaman, ia berubah menjadi jahat pada saat itu juga, karena sebuah pemberontakan. Dan satu lagi ada kisah yang sedih seorang Otsutsuki bulan yang ditakdirkan mengetahui fakta yang salah di mana. Ia menganggap semua makhluk bumi itu jahat, dan shinobi di bumi ingin menggunakan cakra demi sebuah kejahatan terselubung. Otsutsuki ini memiliki track record yang buruk walau ia berubah menjadi seseorang yang baik. Dan ya, 4 orang tadi akan kami bahas mengapa mereka bisa berubah menjadi baik lagi. Dan tentunya pastinya ada alasan tertentu ya seseorang bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Kita belum tahu pasti di era Boruto ini selain Otsutsuki di atas adakah yang akan berubah menjadi baik. Kita lihat saja nanti. Shinobi yang berubah menjadi baik. Pertama, Obito Uchiha. Nama yang familiar sekali pastinya buat para penonton serial Naruto. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, sosok satu ini adalah ninja yang sangat periang pada awalnya. Sampai suatu momen di mana di perang shinobi ketiga terjadi, ia dan Kakashi dijebak ninja desa sebelah dan tertimpa batu besar ke setengah bagian badannya. Namun ia ternyata belum pergi di sini. Ia diselamatkan oleh Madara Uchiha yang sudah tua sekali. Madara pun merawatnya dan memberinya sel Hashirama untuk tubuh buatan pada bagian tubuhnya yang hancur. Madara merawatnya sekaligus memberinya vision akan sebenarnya dunia shinobi itu jahat dan sebagainya. Obito yang berasa hutang budi dengan Madara pun akhirnya membayar utang budinya dan mendengarkan cerita Madara dan perintah apapun dari Madara. Beberapa saat kemudian, di saat itu Kakashi dan Rin sedang dijebak oleh shinobi Kirigakure. Obito ditugaskan Madara untuk meluncur ke sana dan ya, ia melihat dengan mata kepala sendiri Kakashi mengcidori Rin di depan matanya. Obito yang sangat marah kemudian membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya dan mulai membabat habis para shinobi Kirigakure setelah Kakashi meninggalkan tempat tersebut. Disinilah ia menjadi jahat. Selama menjadi jahat, ia sudah bisa memporak-porandakan Konoha dengan mengkontrol Kyuubi. Lalu masuk ke Akatsuki untuk menghasut mereka dan tetap saja di jalan Madara.
Namun di perang shinobi keempat, ia pun yang sebelumnya pada masa jahatnya menggunakan topeng, akhirnya terpecahkan identitasnya. Tidak tanggung-tanggung di saat itu, ia benar-benar bikin dunia shinobi hancur dengan collab bareng Madara Muda. Ia yang masuk ke mode Rikudo Sennin bahkan sempat membahayakan banyak nyawa para shinobi. Bahkan Naruto pun kewalahan dalam melawannya. Di titik ini perubahan menjadi baik terjadi di mana ia sadar ia hanya dijadikan boneka bagi Madara untuk melengkapi tujuannya. Tubuhnya saat itu dikendalikan oleh Zetsu Hitam. Di saat ini ia melihat tindakan heroik Team 7, khususnya Naruto Uzumaki untuk dirinya. Dan juga Kakashi yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Rin. Obito di sini menjadi baik lagi setelah lepas dari pengaruh Zetsu Hitam. Namun sayang, ia tidak kuat menahan sel Hashirama pada tubuhnya dan membuat tubuhnya menjadi retak dan hilang saat dirinya terkena kayu saat melawan Kaguya. Obito akhirnya pergi dalam keadaan pahlawan dan memberikan Kakashi kedua saringannya. Kedua, Itachi Uchiha. Ninja yang satu ini memiliki cerita yang sangat kompleks. Diceritakan setelah kejadian Uchiha Massacre, ia benar-benar membelot ke sisi Akatsuki. Namun sebelum itu, ia berpesan kepada Hiruzen untuk menjaga Sasuke bahkan dari Danzo, yang menyuruhnya membantai semua anggota Uchiha. Itachi di sini benar-benar sudah di sisi Akatsuki dan mengikuti setiap rencana dari Akatsuki. Saat ia pun di Akatsuki, ia masih aja diancam oleh Orochimaru yang ingin mengambil tubuhnya. Namun Itachi menolak dan melawannya habis-habisan. Fast forward, Itachi dan Sasuke akhirnya bertemu dan duel antara satu sama lain, dengan Itachi menggunakan Susanoo-nya. Namun faktanya ia mengalah untuk adiknya tersebut sesuai rencananya dan mewujudkan impiannya agar Sasuke menjadi terkenal sebagai pahlawan yang mengalahkan kriminal paling berbahaya desa Konoha. Saat direinkarnasi oleh Edo Tensei, Kabuto ia pun hidup lagi dan sadar bila Sasuke malah berubah menjadi jahat saat berpapasan dan berselisih. Ia pun berbesar hati untuk melepas sisi jahatnya. Di perang shinobi keempat, ia pun berbicara pada Sasuke pada rahasia yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia membantai klan Uchiha. Di sini Sasuke baru sadar. Namun Itachi sadar kalau waktunya sudah tidak lama lagi dan ia pun berkata pada Sasuke, tidak apa-apa bila tidak bisa memaafkannya. Tapi yang harus Sasuke tahu, ia tetap menyayangi dirinya sampai kapanpun. Itachi pun terlepas menjadi partikel dan meninggalkan dengan kebaikan dan kedamaian di hatinya. Ketiga, Nagato. Ya, singkat cerita, Nagato ini adalah salah satu pendiri dari Akatsuki yang ia dirikan atas dasar tekanan dari Danzo yang mencoba melenyapkan 3 serangkai anak yatim ini. Namun ia berhasil lolos bersama Conan, meninggalkan Yahiko yang sudah mati. Beberapa tahun kemudian ia berhasil membentuk Akatsuki menjadi satu tim yang kuat dan membahayakan dunia shinobi. Bahkan ia sebelum itu membunuh Hanzo dengan puppet paint agar menjadi raja di Amigakure. Tentu dendamnya dengan Konoha tidak hilang. Ia pun sempat mengancam beberapa kali ke Konoha. Bahkan ia sendiri membunuh mantan gurunya. Saat itu Jiraiya sedang menyelidiki Amigakure dengan bantuan Pain Yahiko karena ia sendiri sudah tidak berjalan lagi. Sesaat itu setelah dirinya menyelesaikan misinya melenyapkan Jiraiya, ia lalu ke Konoha dan menggunakan Shinra Tensei untuk memporak-porandakan Konoha. Namun Naruto Uzumaki pun bergegas walau yang lain sudah sekarat dan berhasil mengalahkan Pain Yahiko. Nah, Naruto yang di saat itu penasaran siapa wujud asli Nagato, akhirnya berhasil menemukannya di sebuah goa pohon bersama Conan. Naruto di saat itu bukannya marah namun menyadarkan bahwa jalan kedamaian dapat dibayar dengan pengorbanan nyawa. Perkataan Naruto menyadarkan siapa dirinya sebelumnya. Di momen ini ia disadarkan kalau dirinya telah tersesat dan harus balik lagi ke jalan yang benar. Lalu ia pun menggunakan Gedo Rinne Tensei untuk menghidupkan semua shinobi yang telah ia bantai, menukarkan dirinya demi mereka semua, dan ia pergi dalam keadaan di sisi kebaikan. Terakhir, Toneri Otsutsuki. Ya, Otsutsuki yang kami maksud adalah Toneri. Toneri pada awalnya menyerang Konoha dengan ninja-ninjanya dan membuat ribut di Konoha. Namun ya, sebelum menghancurkan Konoha, ia sudah cinta dengan Hinata dan beberapa kali mencoba membuat Hinata bergabung dengan dirinya. Namun, Hinata di sini malah pura-pura menerimanya. Dan jahatnya lagi, ia menculik Hanabi adiknya sebagai ancaman. Dan ia tetap memaksa Hinata untuk menikahinya. Awalnya Hinata mau, tapi jangan salah, ini hanyalah planning untuk menunda plan penghancuran bumi. Namun pada akhirnya terbongkar juga dan bahkan ia makin marah
dan mencoba menghajar Naruto dan Hinata yang sudah berada di dimensi Toneri tersebut. Di kerajaan Toneri terjadilah battle sengit antara Naruto dan dirinya. Namun Naruto dengan sifat baiknya mencoba memujuk Toneri untuk mengerti, walau saat itu taruhannya adalah dirinya sendiri. Naruto mencoba memberi pengertian bahwa tetuanya Hamura Otsutsuki tidak mencoba untuk menghancurkan bumi, dan tidak semua shinobi ingin menggunakan cakra untuk tujuan jahat. Di sini, titik balik Toneri menyesal akan perbuatannya dan membuat Toneri memberhentikan rencana ini. Dan ia berterima kasih pada Naruto dan Hinata. Bila tanpa mereka, ia pun akan tetap menjadi Otsutsuki yang jahat. Dan kami pikir Toneri akan semakin berperan di era Boruto. Salah satu alasan utamanya adalah Jogan. Dan kesimpulannya setiap shinobi di era Naruto dan Boruto pasti memiliki kesempatan kedua bila ingin berubah menjadi baik dan berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai penjahat yang berakhir sebagai pahlawan shinobi. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.